Keelokannya memukau mata dunia, menjadikannya sebagai kota terbaik di Asia. Lebih dari sekadar alam, sejuta kisah cinta dan spiritual membalut Ubud, jantung hati Bali. Swastiastu. 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu, selamat datang di Bali. Pesona keindahan panorama dan kekayaan budaya Bali menjadikan Bali sebagai pulau impian untuk berwisata. Itulah mengapa saya, Dea Lestari, tak pernah bosan datang ke Pulau Dewata ini. Salah satu tempat yang saya kunjungi kali ini adalah kawasan Pura dan Pemandian Tirta Empul di Tapak Siring, Gianyar, Bali. Hari masih pagi, tapi antrian untuk mandi sudah mengekor panjang. Ya, hanya disinilah ritual mandi terkesan tidak seperti biasanya. Baru ini ada 12 pangeran ya? Nah, 12 ini tuh ada buat apa aja sih? Oh, pembersihan dirinya. Kalau udah mandi di sini, di air sungai bisa jadi bersih ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih bagus ya. Ngarep, ngarep bener. Lebih dari 10 abad lamanya, tradisi melukat atau penyucian diri dilakukan di sini. Setiap bulan pada hari menjelang datangnya purnama, masyarakat Hindu Bali berbondong-bondong membersihkan diri dari ketamakan duniawi yang membelenggu. Untuk bisa mandi di sini, para pengunjung hanya dikenai biaya Rp15.000 saja. Kalau dilihat, kebiasaan masyarakat Hindu Bali mandi di Tirta Empul ini tidak jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Hindu di India yang gemar mandi di tepi Sungai Gangga. Kedua mata air ini sama-sama disebut sebagai air suci, yang keistimewaannya berasal dari sumber mata airnya. Dari namanya sudah Tirta Empul, artinya air yang mengepul dari bawah, yang disebut dengan kelebutan kalau di Bali. Cerita nenek moyang saya itu bahwa Tirta Empul ini bersumber dari 1000 rembesan gunung seluruh dunia. Nah, munculnya di pura ini gitu. Bali dan sejuta pesonanya memang begitu memikat. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Bali adalah saat perayaan Hari Raya Galungan seperti ini. Setiap sudut Bali nampak kian cantik dengan hiasan menawan. Potret masyarakat yang saling bahu-membahu terbingkai nyata dalam persiapan kemeriahan yang berlangsung 2 kali dalam setahun ini. Bahwa Hari Raya Galungan itu adalah hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Artinya dari unsur jahat dikalahkan oleh unsur yang lebih baik. Pura-pura di seantero Bali pun kian ramai dikunjungi pada saat perayaan Hari Raya. Saya pun ingin melihat perayaan tersebut lebih dekat. Beratnya berapa nih Mbak? Bawa apa sih? Bawa sesajen. Sesajen. Beratnya? Ya lumayan. Pemberian sesajen dan berdoa menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat Hindu dalam perayaan Galungan ini. Bagi saya yang hanya sekedar berwisata, diizinkan pula untuk ikut duduk di dalam pura tanpa harus berdoa.
Dan pemberian air suci menjadi penanda rangkaian upacara berakhir. Uniknya, anak-anak Bali pun punya cara tersendiri merayakan hari kemenangan ini, yaitu ngelawang atau bermain barong dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Tak jarang anak-anak ini bisa mendapatkan uang dari pementasan sederhana tersebut. Masih di Kabupaten Gianyar, perjalanan saya siang ini menuntun langkah kaki saya meniti satu demi satu dari 480 anak tangga di kawasan Sebatu ini. Memasuki kawasan Pura Gunung Kawi, suasana spiritual begitu kental terasa. Lorong panjang yang konon dibuat dengan cara membelah dua batu besar menggiring saya menuju ke dasar lembah. Menyusuri tempat ini seorang diri membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya seolah mendengar suara yang memanggil-manggil sebuah nama. Pura Gunung Kawi ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11. Keistimewaannya terletak pada pahatan candi yang diukir langsung pada dinding tebing. Letaknya yang jauh dari keramaian membuat pura ini dulu sering dijadikan tempat bagi raja-raja Bali untuk bersemedi mencari ketenangan batin. Gemericik air sungai menambah ketenangan di kawasan wisata Pura Gunung Kawi ini. Hanya dengan Rp15.000, para pengunjung bisa menikmati kekayaan peninggalan purbakala yang berbalut dengan keindahan alamnya yang sempurna. Ya, di balik hamparan sawah yang tak berujung inilah tersembunyi jantung hati Kabupaten Gianyar. Siapa yang tak mengenal Ubud? Keelokannya tak ada duanya. Keramah tamahan masyarakatnya begitu terasa. Berbaur dengan kekentalan adat dan budayanya, Ubud telah mencuri perhatian dunia. Mendapatkan penghargaan dari majalah Travelers Condé Nast sebagai best city di Asia, mengalahkan beberapa kota-kota yang bersih, yang besar, mengalahkan Ho Chi Minh, mengalahkan Kyoto, mengalahkan Hong Kong, bahkan mengalahkan Singapura gitu. Kalau Ubud sih itu ya luar biasa lah. Banyak keseniannya di sana, ada tempat-tempat wisatanya ada, tempat belanjanya ada juga. Di Ubud itu ternyata wisata seninya. Wisata seninya itu banyak banget. I think it's the spirit that the town has. It's a touristy place on the one hand. But I think many people go there for a longer time to find like a self experience. Keelokan Ubud memang telah mendunia. Awal ketenarannya itu tak terlepas dari kedatangan Walter Spies, seorang seniman muda dari Jerman di tahun 1920. Terpikat oleh kekayaan budayanya, Spies mendorong masyarakat Bali untuk tidak mengutamakan rasa malu dalam mengenalkan kesenian yang dimilikinya. Tahun 1932, kedatangan komedian ternama Charlie Chaplin ke Ubud, Bali menjadi sebuah kesempatan besar yang tak dilewatkan begitu saja. Spies mengajak 800 seniman Bali untuk berkarya di hadapan sang komedian. Oleh Chaplin, momen berharga tersebut didokumentasikannya dengan baik. Melalui dokumentasi Chaplin inilah nama Ubud mulai didengar di kancah internasional. Seiring waktu, wilayah seluas 6.200 km persegi ini kian berkembang dalam seni dan budaya. Ubud seolah menjadi magnet yang menyihir Antonio Blanco, seorang pelukis ternama dunia berkebangsaan Italia, untuk menghabiskan sepanjang sisa hidupnya di pusat budaya Bali ini. Kebetulan Raja Ubud, Cokodo Agung Saren,
itu beliau sangat terbuka terhadap masyarakat atau turis-turis mancanegara yang datang ke Bali. Justru beliau ingin mempopulerkan Ubud di dunia internasional gitu. Sehingga ayah saya diberi tanah seluas hampir 2 hektar yang akhirnya kami gunakan sebagai museum hari ini gitu. Bercerita tentang Ubud, maka sudah sepantasnya bercerita pula tentang teras ring di desa Tegalalang yang menjadi primadona Ubud. Tak hanya menyajikan kecantikan yang mempesona, namun juga mengangkat kearifan lokal masyarakatnya yang dikenal dengan subak. Subak adalah sebuah sistem pengairan sawah yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Di tahun 2012 lalu, subak mendapatkan penghargaan dunia sebagai salah satu warisan budaya dunia atau The World Heritage dari UNESCO. Konsep subak di Bali ini kan bukan semata-mata pengaturan sistem irigasi, tidak. Ada nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam subak itu sendiri. Ya, nilai spiritual itu terwujud dalam setiap panjatan doa masyarakat Bali sebagai ucapan syukur kehadirat yang kuasa atas nikmat yang tak terkira. Ketenaran teras siring di Tegalalang ini pun membawa berkah tersendiri bagi petaninya. I Ketut Ketun salah satunya, profesinya kini tak lagi menjadi petani saja. Ketun mendapat penghasilan tambahan sebagai model foto untuk para wisatawan. Coba lihat gayanya, sudah seperti model profesional bukan? Tergantung tamu itu. Yang kasihan tamunya yang lebih kasihan itu dapat 30 yang tadi, dapat 10, bisa 40 itu. Habis itu saya jualan topi bisa 50 itu. Salah satu cara terbaik menikmati keindahan Ubud adalah dengan bersepeda. Harga sewanya pun murah, hanya Rp20.000 untuk 10 jam pemakaian. Bersama adik-adik ini pun saya melewati Jalan Kajeng yang menjadi pusat tempat penginapan murah di Ubud. Harga penginapan yang ditawarkan di sini cukup beragam dari Rp100 hingga Rp250.000. It's fun here, a lot of fun. Sedikitnya ada 4 rute bersepeda yang ditawarkan di Ubud dan kali ini saya memiliki rute menuju Bukit Campuhan. Bukit Campuhan ini cukup populer di kalangan wisatawan karena di sini kita bisa melihat Ubud di atas ketinggian. Berbagai aktivitas akan terlihat menarik untuk dilakukan di sini, termasuk bermain-main seperti yang kami lakukan sekarang ini. Belum lengkap rasanya mengunjungi Ubud tanpa mencicipi kulinernya. Pasar Senggol Gianyar ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Pasar ini buka sejak jam 4 sore hingga tengah malam. Segala macam kuliner khas Bali ada di sini. Seperti sate lilit. Sate yang dibuat dari daging ikan yang telah digiling dengan bawang putih dan bawang merah ini pun dijual dengan harga Rp1.000 per tusuk. Yang ini namanya serumpotan. Sayur-sayuran seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, pare, terong, toge, dan kangkung dicampur dengan bumbu kacang super pedas. Satu porsinya dijual seharga Rp2.000. Sedangkan yang ini disebut dengan jajan campur seharga Rp3.000. Isinya pun beragam dari lupis, ketan hitam, kelanting, bubur sumsum, dan kelapa parut. Dicampur jadi satu dengan gula merah. Karena sudah waktunya makan malam, saya pun mulai melirik menu apa yang menarik untuk saya cicipi. Di sini ada jukut ares, sayuran dari batang pisang yang masih muda. Ada tepeng, bubur yang berisi kacang panjang, kacang merah, telur, dan ayam. Ada juga nasi sela, nasi yang dicampur dengan ketela, serta nasi campur komplit. Semua jenis makanan itu bisa dinikmati dengan harga Rp15.000 per porsi. Namun akhirnya nasi campur komplit yang isinya ayam betutu, ayam panggang, sambal matah, sambal tomat, dan kacang-kacangan menjadi pilihan saya. Tak lupa juga hidangan penutupnya, jajan pasar seperti ubung, ketan, dan klepon.
Oh, big bossnya datang, yang lainnya minggir. Always the boss. Dan ketentraman itulah kiranya yang menjadi daya tarik Ubud. Terletak tidak jauh dari pusat wisata Ubud, kepak riuh sayap burung-burung bangau beterbangan mengisi hari yang indah ini. Desa Petulu sudah puluhan tahun lamanya menjadi habitat dari burung-burung bersayap putih bersih ini. Untuk bisa mengamati tingkah pola burung-burung bangau ini, para pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi pesan saya cuma satu, hati-hati ya. Ini pasti ulangnya burung-burung itu. Tuh kan, kena lagi. Sepanjang hari mereka berkeliaran dengan bebas. Bertengger dimanapun, bahkan bermain-main di jalanan. Seolah tak terganggu dengan aktivitas warga ataupun wisatawan yang tengah datang berkunjung. Keunikan inilah yang mengundang Ibu Negara Ani Yudhoyono mengunjungi Desa Petulu. Masyarakat Ubud Bali senantiasa menjaga keseimbangan alam di sekitarnya secara berkesinambungan. Sebuah hutan seluas 12 hektar menjadi payung raksasa yang dinaungi oleh 600 ekor kera ekor panjang. Konsekuen dan konsisten menerapkan ajaran-ajaran yang mereka telah wariskan, antara lain ajaran Trihita Karana tersebut. Bagaimana mereka harmonis dengan Sang Maha Pencipta, bagaimana mereka harmonis dengan masyarakat, dengan orang lain, dan bagaimana mereka harmonis dengan lingkungannya. Ini dipertahankan, dijaga, dan lama-lama apa yang mereka lakukan secara konsisten, ini menjadi daya tarik tersendiri. Ya, di Monkey Forest inilah para wisatawan bisa melihat lebih dekat perilaku kera-kera ekor panjang. Ratusan ekor kera di sini hidup dalam 5 kelompok besar yang memiliki batas wilayah dan pemimpin yang berbeda-beda. Oh, big bossnya datang, yang lainnya minggir. Always the boss always win. Bos selalu menang, di mana-mana emang kayak gitu ya. Selama di dalam kawasan Wanarawana atau Ubud Monkey Forest ini, wisatawan diizinkan untuk memberi makanan berupa buah-buahan ataupun biskuit, tapi tidak untuk tanaman berjenis kacang-kacangan untuk menjaga kesehatan mereka. Larangan lainnya adalah membawa botol minuman plastik. Jika sang kera melihat, mereka bisa menggigit paksa botol minuman itu. Atau bahkan sang kera akan meniru perilaku manusia saat meminum menggunakan botol. Sebuah wisata unik, menyenangkan, dan murah, cukup dengan membayar tiket sebesar Rp20.000 saja. Alam seolah mendengar setiap lantunan doa para penghuninya. Tak hanya indah, lahan yang subur menjadikan Ubud sebagai daerah agrowisata kopi. Bercampur dengan tanaman rempah lainnya, beragam jenis kopi dihasilkan di sini. Namun yang teristimewa adalah luwak kopi. Selain enak, jenis kopi termahal di dunia ini ternyata juga menyehatkan. Di mana luwak kopi itu konten dari kafeinnya lebih rendah. Jadinya untuk orang yang kena sakit jantung dan lain sebagainya, mereka masih bisa mencoba atau minum luwak kopi ini gitu. Biji-biji kopi yang telah diambil akan disangrai atau dikeringkan dengan cara dipanaskan dalam wajan penggorengan. Setelah itu ditumbuk hingga halus dan diayak sampai bersih. Semerbak wangi kopi membuat saya tak sabar lagi menunggu untuk mencicipinya. Tunggu. Aku tadi cuma pesennya 1 kopi sih, Mbak. Iya, ini gratis semua, Pak. Ya.
Gratis? Untuk dicoba. Oh, tester. Ya, inilah keunikan minum kopi di Ubud, Bali. 14 macam minuman dari teh, susu, jahe, hingga kopi jenis lainnya tersaji gratis untuk setiap wisatawan yang datang. Bali is amazing, as always. Keindahan, kekayaan adat istiadatnya, dan keramah tamahan masyarakatnya menjadikan Bali sebagai pulau yang tersohor di dunia. Beragam nama tercipta untuk Bali, dari Pulau Seribu Pura, negeri para dewa, cahaya fajar dunia, hingga Pulau Surga. Disitulah Ubud, jantung hati negeri Indonesiaku berada. Ubud, Bali, milik Indonesiaku, dulu, sekarang, dan untuk selamanya.